Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiharto. Kita akan melanjutkan proyek kita membuat toko online dengan Laravel 10. Dan kali ini kita akan membahas untuk memfilter daftar produk berdasarkan kategori yang dipilih. Jadi kalau kita jalankan proyek kita sebelumnya, perlu jalankan npm run dev dulu. Jadi kalau kita masuk ke halaman products, baik. Jadi kalau kita jalankan proyek kita sebelumnya, kita sudah menampilkan list produk sini. Nah, kita akan membahas bagaimana biar user bisa memfilter by kategori yang ada ditampil di bagian sidebar di sini. Nah, yang paling pertama kita akan bahas adalah bagaimana menampilkan kategori ini dari tabel database, yaitu tabel categories. Baik, yang pertama adalah kita menuju ke repository dulu. Kita akan buat repository baru, yaitu kategori. Kita kopas saja dari yang sudah ada atau produk interface-nya. Kemudian kita rename, kita sesuaikan. Find all butuh, kemudian kita tambahkan juga function find by slug misalnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat implementasinya. Kategori repository. Kemudian kita import interface-nya dulu. Kita buat kelas kategori repository implements kategori repository interface. Nah, di sini akan ada error bahwa di sini perlu membuat metode find all dan juga find by slug. Pertama buat find all dulu. Ini langsung aja return kategori, kemudian order by name, ascending, get. Berikutnya untuk metode find by slug, return kategori where slug sama dengan slug, kemudian first or fail. Oke, untuk repository sudah, tapi perlu kita registerkan di shop service provider. Kita import dulu interface dan juga repositorinya. Ketika kita register di sini, oke, berikutnya adalah kita menuju ke product controller.
product controller, kita masuk ke ini. Nah, di bagian ini kita import juga kategori interface. Kemudian kita injek juga ke construct-nya. Nah, kemudian untuk menampilkan kategori di sini, nanti mungkin akan tampil entah itu di list produk ataupun detail produk ataupun yang lain. Mungkin untuk saat ini kita bisa panggil di sini aja, nggak apa-apa. Jadi di bagian construct ini kita panggil find all kategori, list data, kemudian kategoris adalah list kategori repository find all, seperti ini. Jadi kita lihat datanya. Oke, sudah menampilkan atau mendapatkan data kategori dari database. Ada 10 record di sini. Nah, dengan data itu kita bisa menampilkan di view. Kita hilangkan saja, kita masuk ke view. Kita masuk ke terms, kemudian products, product index di sini. Nah, di bagian assign di sini, ini kita cut saja. Jadi kita cut, kemudian kita ganti dengan include terms Indotoko, kemudian produk, kemudian sidebar. Dan nanti ada data kategoris. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita refresh akan error. Kita perlu buat blade baru di sini. Kita beri nama sidebar.blade.php. Nah, kodenya tadi kita taruh di sini. Kemudian di sidebar itu, nah di sini ada bagian kategori di sini. Ini kita bisa melakukan looping data yang sudah kita panggil dari database. Mungkin di sebelum sidebar widget ini kita kasih kondisi if kategoris count lebih besar dari 0, maka tampilkan widget kategori. Kita looping di sini. Kemudian n for each. Bagian name-nya kita tampilkan kategori name. Untuk bagian linknya, ini mungkin kita buat helper baru aja, seperti link produk sebelumnya. Nanti kita buat helper baru metode job kategori link, seperti ini.
Oke, kalau kita cek, nah di sini akan error karena tidak ditemukan metode ini. Kita masuk ke helper, kita buat di sini. If function nggak ada, maka buat function itu returnnya adalah route, kemudian products kategori, kemudian parameternya adalah kategori, kemudian slug. Oke, kita refresh. Nah, ini route-nya tidak ditemukan. Kita masuk ke routes. Kita buat baru route get, kemudian kategori, parameternya adalah kategori slug, kemudian controllernya adalah sama, product controller, metodenya adalah kategori, kemudian kita namai dengan name products.kategori. Oke, seperti ini. Ini mungkin kita bisa tambahkan import kelasnya biar nggak ada warning seperti ini. Oke. Nah, untuk berikutnya adalah kita coba refresh. Nah, sekarang nggak error. Dan kalau kita hover, sudah mengarah ke route yang kita buat. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini sudah URL-nya sudah sesuai dengan pola ataupun pattern yang kita buat di route di sini. Nah, sebenarnya untuk bagian product link mungkin perlu kita buat menggunakan route kayak ini juga. Akan ada keuntungan ketika kita menggunakan route di sini. Jadi nanti ketika pattern ataupun pola di sini kita rubah, nanti secara otomatis link-link yang kita buat kita akan menyesuaikan. Jadi sebagai contoh, saat ini patternnya adalah kategori seperti ini. Nah, kemudian saya akan rubah di sini menjadi yang mungkin bahasa Indonesia kategori ini. Nah, secara otomatis nanti di link kategori nanti akan berubah. Nah, kalau dengan URL kita perlu mengupdate satu persatu. Jadi nanti di sini misalkan ada perubahan, di sini kita ubah, maka kita juga perlu misalkan ada perubahan di route di bagian ini, maka perlu kita ubah juga di helpernya. Jadi kurang efisien. Nah, untuk yang ini kita buat juga menggunakan routes. Jadi kita buat jadi kayak ini, routes, kemudian products.show misalnya, dan parameternya adalah kategori slug dan juga product.
produk slug kayak gini. Ini akan error. Kita perlu definisikan di sini produk slug adalah produk.slug, kemudian ditambah dengan SKU. Oke, seperti ini. Tapi masih ada error karena kita belum membuat route untuk dengan nama product show. Kita masuk ke route, kemudian kita tambahkan, oke ini kita kalikan ke sini aja. Nah, kita tambahkan untuk yang product show itu seperti ini. Polanya adalah mungkin nanti kita kasih kayak ini, kategori slug, kemudian slice produk slug ini, kemudian controllernya adalah sama, produk controller, tapi metodenya adalah show. Kita kasih nama dengan products.show ini. Oke. Nah, patternnya seperti ini, sama seperti sebelumnya sebenarnya. Ini saja penggunaan root di sini yang berbeda. Berikutnya adalah kita masuk ke kalau kita klik sini misalkan, oke, mungkin perlu kita urutkan. Ini di bagian atas mungkin. Nah, kita perlu buat metode baru di product controller. Dan kita beri nama, oke, metode yang lain kita hapus dulu aja. Kategori parameternya adalah kategori slug ini. Nah, pertama kita perlu buat atau kita perlu cari dulu kategori berdasarkan slugnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita perlu membuat filter juga, option kayak gini. Di sana mungkin ada pagination. Perfectnya kita sesuaikan dengan settingan. Nah, kemudian di dalamnya ada filter. Filternya apa? Yaitu kita tambahkan filter kategori di sini. Kategori slug ini. Nah, kemudian dari filter ini atau option ini kita query ke repository product. This product repository find all options. Kemudian juga kita perlu lempar juga data kategorinya. Return this float term misalnya products dot category this data. Kalau kita jalankan,
Nah, kita perlu buat blade baru. Kita copy aja dari index di sini. Kemudian kita rename menjadi kategori. Nah, untuk bagian judulnya misalnya ini kita ganti ya, kategori, kemudian kita tampilkan namanya kategori name. Oke, jadi kalau kita klik di sini, dia sudah akan menyesuaikan namanya. Hanya saja untuk bagian daftar produknya masih sama, tidak ada perubahan. Karena kita perlu adanya penyesuaian di metode repository, product repository find all di sini. Jadi kita masuk ke product repository, di sini. Nah, di sini kan ada find all di sini. Jadi kita belum mendeteksi apakah ada parameter kategori ataupun tidak. Nah, pertama kita ambil di sini kategori slot adalah kalau ada option, kemudian filter, kemudian kategori. Kalau nggak ada itu berarti tidak ada filter by kategori. Jadi kita tadi mendefinisikan di sini filter kategori. Nah, slotnya adalah berdasarkan yang diklik oleh user, itu ditangkap, kemudian dijadikan parameter ataupun query ke product repository. Nah, bagian find all ini kita update menjadi seperti ini. Pertama kita ambil slugnya dulu. Kemudian di bagian ini, di bagian products kita tambahkan if dulu. If kategori slugnya didefinisikan, maka lakukan yang pertama adalah kategori, dicari dulu apakah ada kategori dengan slug tersebut, first or fail ini. Nah, kalau ada, kita juga perlu karena sebelumnya kita membuat kategori itu multi level, maka ketika dipilih suatu kategori, misalkan ini, kita perlu mencari anak dari kategori ini. Tujuannya adalah bahwa ketika saya klik kategori di sini, maka semua produk yang ada di dalam kategori ini dan juga anaknya akan tampil di daftar kategori, kayak gitu. Jadi yang pertama kita perlu mencari child kategori IDS. Tipe kayak gini, child kategori IDS adalah kategori, kemudian kita nanti buat metode baru, misalnya child IDS. Dia akan menampilkan atau mengambil kategori child ID dari kategori yang dipilih. Nah, nanti kita akan buat juga variabel untuk kategori IDS. Kategori IDS adalah gabungan dari kategori yang dipilih kategori ID yang dipilih dengan cell kategorinya. Nah, kategori IDS ini digunakan untuk mengquery produk yang difilter. Jadi products adalah products, kemudian warehouse kategoris, kemudian function, query, use, kategori IDS. Ini di dalamnya query where in.
jadi hint, gunakan kategori ID yang sudah kita kumpulkan di sini. Kategoris, nama tabelnya, kemudian ID adalah kategori IDS. Oke, kita coba di sini. Oke, kita perlu buat metode ini juga di model kategori. Masuk ke entities, kemudian kategori. Nah, di sini kita buat metode baru, klik static function, parent ID, pertama kita panggil dulu kategoris yang parent ID-nya adalah parent ID yang dipilih. Kategori select ID name, kemudian parent ID, where parent ID adalah variabel parent ID, kemudian get. Oke, berikutnya adalah kita looping. Oke, sebelumnya kita buat variabel child IDS dulu untuk menampung ID kategori. If tidak empty dari kategoris, maka lakukan perulangan. Dan IDS adalah kategori ID. Kemudian IDS adalah di merge. IDS. Nah, di sini kita lakukan recursive function kategori child IDS, kemudian kategori ID. Ya. Jadi ini fungsi rekursif untuk mencari kategori anak dari multi level kategori di sini. Kemudian terakhir kita return child IDS. Ini kalau kita refresh, oke, unknown column. Kita cek. Oke, tabel kita adalah shop categories. Nah, di sini kita sesuaikan juga shop categories. Nah, kita refresh. Oke. Nah, ini ada kategori yang nggak ada produknya. Ada juga kategori yang sudah ada produknya. Sebagai contoh mungkin ini. Kita coba cari data kategorinya apakah benar. Shop categories, kemudian ini kita coba cari di tabel produk atau subkategori. Subkategori produk di sini, kemudian kita cari di sini. Ya, memang sudah ada produknya di kategori itu. Misalnya kita ingin, nah di sini contohnya tidak ada produk di sini. Kita coba ingin tambahkan di situ. Berarti caranya adalah kita masuk ke kategori itu, kemudian kita cari ID dari kategori ini. Kemudian masuk ke subkategori produk. Nah, mungkin kita edit salah satu atau salah dua sini. Tidak bisa.
Jadi menggunakan SQL C. Oke, ini kita tadi kategorinya adalah yang ini. Kita copy ID-nya, kemudian kita masuk ke kategori products. Nah, ini kan kebetulan banyak sekali yang sudah di set. Nah, kita coba ganti salah satunya menggunakan kategori yang kita pilih. Oke, kita refresh. Nanti akan muncul satu produk, karena memang di sini baru ada satu produk di kategori itu. Oke, kalau kita tambahkan lagi misalnya, ini kita tambahkan di sini, dan kita refresh, nah akan nambah. Baik, kurang lebih seperti itu. Kita sudah menambahkan fitur baru yaitu filter produk by kategori yang dipilih oleh user, dan ini sudah support multi level kategori. Artinya ketika kita memilih kategori tertentu di sini, otomatis produk-produk yang ada di dalam anak kategori ini akan muncul di list produk. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.